Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Sapajikra Ajara dengan NIM 14012131006 dari kelas DHCM 02. Saya di sini akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja dan Pengembangan Karir terhadap Loyalitas Kerja Pegawai Negeri Sipil PNS pada Dinas di Pemerintahan Kabupaten Sumedang. Langsung ke bab 1. Di bab 1 ini ada gambaran umum objek penelitian yang dimana isinya ada profil pegawai negeri sipil Kabupaten Sumedang, visi dan misi dari PNS Kabupaten Sumedang, lambang atribut dari PNS Kabupaten Sumedang, dan ada struktur organisasi secara keseluruhan PPID pada pegawai negeri sipil Kabupaten Sumedang. Nah, di sini ada latar belakang masalah. Mengapa saya mau ngambil latar belakang masalah ini? Karena dengan data-data yang saya ambil, seperti keterangan absensi, kata tidak taatnya peraturan, terus banyak pengaduan span lapor, dan masih banyak PNS Kabupaten Sumedang yang lulusan SLTP atau sederajat, terus banyak juga jabatan-jabatan Kabupaten Sumedang yang hanya berjabat paling banyak di jabatan fungsional atau umum pelaksana, dan masih banyak dalam pengembangan karir realisasi pelatihan yang tidak tercapai. Mengapa saya mengambil eh, judul ini? Karena loyalitas kerja PNS menjadi suatu elemen penting dalam mendukung keberhasilan pelayanan publik yang berkelanjutan. Di pemerintahan Kabupaten Sumedang, peran PNS sangat strategis dalam menjamin tercapainya target-target pembangunan daerah. Namun, berdasarkan pengamatan dan laporan internal, ditemukan adanya tantangan berupa tingkat loyalitas kerja yang cenderung fluktuatif yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Faktor disiplin kerja yang tidak konsisten dan pengembangan karir yang belum optimal seringkali menjadi kendala dalam menciptakan ikatan emosional dan komitmen PNS terhadap organisasi. Oleh karena itu, saya memilih judul penelitian ini yang berjudul Pengaruh Pengembangan Karir dan Disiplin Kerja terhadap Loyalitas Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas di Pemerintahan Kabupaten Sumedang. Rumusan masalah dari semuanya itu yaitu satu, bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap loyalitas kerja pegawai, bagian pengaruh pengembangan karir terhadap loyalitas kerja pegawai, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin kerja dan pengembangan karir dengan loyalitas kerja pegawai negeri sipil. Tujuan ini sebagai teori manfaatnya sebagai berikut. Selanjutnya kita ke bab 2. Bab 2 ini saya mengambil pengertian-pengertian dari buku dan jurnal, yang oleh karena itu saya juga bab 2 ini mengambil dari penelitian-penelitian terdahulu juga yang ada di tabel penelitian terdahulu. Dan saya juga menemukan adanya hubungan-hubungan antara pengembangan karir dan loyalitas, disiplin kerja dan pengembangan karir, terus disiplin kerja, pengembangan karir dan loyalitas kerja. Di penelitian-penelitian ini semuanya itu ada berhubungan, dan ini penelitian terdahulunya ada 5 jurnal inter dan selanjutnya jurnal internasional. Dan di sini pun ada kerangka pemikiran. Yang ini mana disiplin kerjanya itu di sini ada indikatornya di Sutrisno 2019. Kenapa saya mengambil indikator dari buku-buku ini? Karena menurut saya relevan dengan penelitian saya, berkaitan dengan penelitian saya. Tahap disiplin pada aturan, dari pengembangan karir, loyalitas kerja. Hipotesis penelitian ini, hal satunya, disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap loyalitas, pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap loyalitas, disiplin kerja, pengembangan karir, dan berpengaruh terhadap loyalitas kerja. H1, H2, H3-nya. Bab 3-nya ini, saya menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu di mana bertujuan untuk memberikan gambaran rinci dan menjual tentang suatu hal atau fenomena. Metode ini berfokusnya pada pengamatan pengumpulan data. Operasional variabelnya ini variabel dependent, variabel bebas, dan variabel dependent yaitu variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependent independen dari penelitian ini adalah disiplin kerja dan pengembangan karir. Pada dependennya itu loyalitas kerja. Ini merupakan dimensi indikator dari operasional variabel saya. Saya menggunakan dari buku Sutrisno karena menurut saya berkaitan dengan penelitian saya.
Siswanto, dan Loyalitas Kerja dari buku Siswanto, dan Pengembar Karir dari buku Hasibuan. Nah, di sini saya menggunakan skala Likert. Populasinya itu adalah PNS negeri sipil yang bekerja di Dinas Pemerintahan Kabupaten Sumedang yang berjumlah 1.665. Plat- Metode penilaian sampel yang digunakan penelitian ini adalah probability sampling. Penentuan jumlah sampel ini dihitung menggunakan rumus Slovin yang merupakan jumlah sampel yang diperlukan, jumlah populasi, dan tingkat kesalahan sampel, yaitu N sama dengan 1.665 dibagi 1 tambah 1.665 dikali 0,05, dan hasilnya 322 sampel yang saya butuhkan. Saya juga menghitung eh, berapa banyak dari dinas-dinas yang harus saya jadikan sampel dengan menghitung yang menggunakan rumus proporsional yang merupakan N1 jumlah sampel menurut strantumnya. Misal Dinas Perikanan ada 95, jumlah sampel seluruhnya ada 322, jumlah populasi menurut strantumnya itu kita ambilnya dari 95 ini, dan jumlah populasinya itu 1.665, dan menghasilkan Dinas Perikanan Peternakan dari jumlah populasi 95 diambil sampel 18. Dan Dinas Arsip dan Perpustakaan juga jumlah populasinya 60 dan jumlah sampelnya 12. Ini dihitung dari rumus proporsional. Kenapa saya menggunakan rumus proporsional ini? Karena saya objek penelitiannya PNS yang bekerja di dinas-dinas, dan dinas-dinas di Kabupaten Sumedang itu berjumlah 18. Setelah itu sampel dijumlahkan dan menghasilkan total 322 sesuai dengan rumus yang saya hitung menggunakan rumus Slovin berikut. 322. Kemudian pengumpulan data ini menggunakan wawancara, kuesioner, dan observasi langsung kepada eh, BKPSDM Kabupaten Sumedang, karena BKPSDM Kabupaten Sumedang itu yang mengelola semua dinas-dinas di Kabupaten Sumedang. Data primer, sumber data yang memberikan data kepada pengumpulan data, jenis datanya itu data primer. Data sekunder juga dilakukan di penelitian ini. Data sekundernya dari BKPSDM Kabupaten Sumedang dan website resmi pemerintahan. Dan dokumen perusahaan yang penelitian sesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Data sekunder ini juga diadakan di dalam latar belakang karena memperkuat fenomena permasalahan pada penelitian. Yang akan dilakukan adalah uji validitas, jika diperlukan uji reliabilitas juga jika diperlukan. Terus ada teknik analisa data, merupakan proses mencari, menyusun secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan survei langsung. Setelah itu menjabarkan unit-unit melakukan asistensi dan menyusun agar membuat pola serta pemilihan yang penting untuk dipelajari. Ada analisis deskriptif juga dalam penelitian ini, yang merupakan nilai kumulatif adalah jumlah nilai dari setiap pernyataan yang dijawab 322 responden. Jumlah kumulatif terbesar 322 dikali 5, 1.610. Jumlah kumulatif terkecil 322 dikali 1, 322. Nilai jaraknya adalah 80% dari nilai ini, dihitung dari ini. Jika nilai rentang dibagi dengan 5 skala pengurangan, maka 80% dibagi 5, 16% nilai interval. Maka klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Ini bukan garis kontinu. Di sini juga ada uji klasik, ada uji normalitas, uji multikolaritas, dan uji heteroseditas, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji hipotesis, uji parsial, dan terakhir ada uji simultan. Uji uji ini merupakan nantinya saya juga menggunakan SPSS dalam penelitian ini.
Berikut eh, presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.